agak ajib ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini jadi hari bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini karena apa? Karena pertama menunjukkan bahwa ayat ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran turunnya yang jelas berentet, tidak sekaligus. Ya, melihat zamannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kemudian juga seandainya dimaksudkan itu adalah ayat pertama, ayat yang pertama jatuhnya pada 20 berapa itu? 27 kalau enggak salah, 28 Rajab. 27 Rajab. Jadi Yaumul Bi'tsah. Indah artinya Yaumul Bi'tsah hari apa? Bulan apa? Yaumul Bi'tsah. Yang umum Rajab ya. 27 apa juga umum di ahli sunnah. Yaumul Bi'tsah. Iya. Itu juga ya. Iya. Iya. Jadi kalau di Syiah hari diutusnya Rasulullah menjadi nabi itu tanggal 27 Rajab. Enggak, di hari diangkatnya jadi nabi. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat pertama itu 27 Rajab. Sebagian, yaitu sebagian kaum muslimin, karena membaca ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka dia memahami bahwa dia bingung mau seluruh Quran juga repot. Bagaimana kalau seluruh Quran turun di Lailatul Qadar? Lantaran Quran itu turunnya sesuai dengan tarikh juga, dan ini musallam, dan sunnah sesuai dengan zamannya. Artinya tidak sekaligus. Akhirnya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya adalah ayat pertama, yakni sebagian ayat yang diturunkan pertama kali. Jadi pertama kali turunnya ayat, dan bulan itu sekaligus sebagai bi'tsatin nabawi. Nah, kalau di mazhab Ahlul Bait bi'tsah itu 27 Rajab. Mari kita lihat pelan-pelan ini. Kata-kata unzila fihil Quran atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala, unzila. Nah, kata-kata anzala atau inzal masdarnya ya, itu tidak sama dengan tanzil. Kalau inzal itu dalam bahasa Arab itu sekaligus. Tapi kalau tanzil berentet. Ini tadriji. Inzal yakni turun sekaligus, tanzil tidak sekaligus. Ya, tadarruj, tadriji, tadrijiyul wujud. Kalau di filsafat ada istilah tadrijiyul wujud. Kayak kita ini tidak daf'i gitu kan. Jadi misalnya rumput dimakan kambing, yes, sebagiannya jadi daging, disembelih, dimakan abah, jadi netfah, kumpul sama ummah, jadi kita. Itu tadrijiyul wujud. Jadi tadriji, proses. Ini tidak sekaligus. Amma non materi sekaligus daf'i. Jadi kalau Allah menciptakan malaikat, Allah misalnya ingin menciptakan malaikat yang menguasai tentang matahari,
sekali ciptakan langsung pandainya ya sudah seperti itu. Tapi kalau materi nggak bisa sekaligus. Ini tadrijul wujud. Ala kulli hal. Di sini juga ada istilah tadrijul wuzul dan tadrijul nuzul. Nah. Inzal sama tanzil lain. Kalau inzal daf'i, kalau tanzil tadriji. Sedangkan Quran tadi memakainya inzal, bukan tanzil. Memang ada yang tanzil, tanzilun min rabbil alamin. Tapi di sini banyak inzalnya daripada tanzilnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus bagaimana ini? Dan ayat Quran ini kan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, wa Qur'anan farakna litaqra'a 'alan nasi 'ala man wa nazzalnahu tanzilan. Al-Isra 106. Kemudian tadi itu juga ya ayatnya syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran, itu juga pakai inzal bukan tanzil. Tadi. Padahal ya, Allama sendiri mengatakan padahal secara muttafaqun alaih Quran itu enggak tanzil, inzal, tapi tanzil. Iya, bertahap. Tapi kenapa kok pakai inzal di sini? Nah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ayat di sini yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar atau syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu maksudnya Quran itu diturunkan dari sisi Allah kepada langit yang pertama. Ya. Ala sama dunya, enggak sama langitnya ya, langit pertama ini, langitnya bumi. Jadi diturunkan dari katakanlah Lauhul Mahfuz atau Sidratul Muntaha terus ke langit yang pertama, langitnya bumi. Nah, jadi kemudian diturunkan kepada Nabi secara tanzil, secara bertahap. Dan ini juga ada riwayat-riwayatnya. Kemudian pernyataan ini dimikos bahwa Allah sendiri mengatakan unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dimaksudkan unzila fihil Quran, yang diturunkan secara sekaligus di dalamnya Al-Quran, yakni dalam Ramadan ini adalah hudan linnas, adalah petunjuk bagi manusia dan merupakan penjelas daripada hidayah-hidayah itu dan pembeda wal furqan. Nah, katanya yang menikos ini, kalau Quran itu turun di langit pertama saja, tidak sampai ke bumi, maka nggak sesuai untuk diberi sifat sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebab belum turun ke bumi. Sementara syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, sementara kalau diturunkan di langit pertama belum turun ke manusia, nggak petunjuk bagi manusia, belum. Nah, dijawab lagi sama yang pertama tadi, sama yang menyatakan bahwa Quran turun di langit pertama, dikatakan bahwa Al-Quran itu sekalipun tidak diturunkan kepada manusia, tetapi dia tetap mempunyai sifat hadian wa fariqan, jadi pembeda dan petunjuk. Itu enggak mesti harus bil fi'il, enggak mesti harus sekarang gitu. Seperti seperti misalnya pistol ini membunuh, tidak harus sekarang membunuh, jadi bisa saja nanti. Tapi dia ini mempunyai kekuatan untuk membunuh. Nah, Quran ini juga demikian, tidak mesti harus sekarang hudan linnas, tetapi pada dirinya ini mempunyai kekuatan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian dalam diskusi ini Allama melahirkan pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa
yang mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan suatu petunjuk bagi manusia, dia itu memisalkan. Jadi sekalipun tidak sekarang tapi nanti, tapi dia mempunyai kekuatan petunjuk, diibaratkan sebagai undang-undang negara, diibaratkan seperti itu. Jadi undang-undang itu tetap merupakan undang-undang sekalipun masih belum dipakai. Jadi seperti itu. Kemudian Alama mengatakan undang-undang dan sebagainya itu bukan merupakan pembimbingan seperti itu memang. Tetapi Al-Quran lain. Kalau undang-undang itu bukan semacam pembicaraan, bukan berbicara, tapi dia merupakan hukum-hukum. Barang siapa begini hukumnya begitu dan sebagainya. Tapi Al-Quran merupakan pembicaraan. Seperti apa? Misalnya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kurang lebih artinya Al-Mujadalah ini ya, ayat 1 ini lihat, atau ayat 10. Allah telah mendengar perkataan yang mendebatmu, kurang lebih begitu, dalam mengenai fi zawjiha, di dalam masalah-masalah yang menyangkut suaminya. Saya ini artian harfiah aja dulu, maksudnya anak belum paham, tapi yang saya mau nanti saya akan terangkan. Wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar muhawarah mereka ini, artinya ya perdebatannya. Nah di sini ini bukan konon, ini nggak bisa, artinya dia ini tetap tidak bisa merupakan hudan linnas, dan dia mempunyai sifat seperti itu, sementara bunyi ayatnya seperti ini. Dia mengadu kepada Allah, kan? Dan Allah mendengar diskusi keduanya, perdebatan keduanya. Nah ini merupakan satu hubungan imbal balik antara Allah dan hambanya, dan hamba kepada Tuhannya. Nah ini tidak bisa misalnya dikatakan tetap dikatakan sebagai hujan linnas, sementara nggak turun ke nas, dan belum terjadi ini wa tashtaki ilallah ini. Nah, begitu juga di ayat yang lain, misalnya wa idza ra'au tijaratan au lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat pedagang-pedagang dan lahu ini, infaddu ilaiha, bersemangat ya kira-kira, dan meninggalkan kamu sendirian. Ini merupakan satu hal-hal ya, berbondong-bondong kepadanya dan meninggalkan kamu sendirian. Nah ini merupakan suatu kejadian, yakni berhubungan langsung dengan manusia. Atau rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila, dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Quran ini merupakan ayat-ayat khitab antara Allah kepada hambanya, dan juga menceritakan khitabnya hamba kepada Tuhannya. Nah ini tidak sesuai kalau mau disifati tetap sebagai hidayah, sementara belum terjadi dan sementara belum turun kepada manusia. Tapi seandainya Al-Quran itu misalnya yang mencuri potong tangan, ini begini, itu begitu, yang begini kalau begini begitu, kalau begitu begini. Nah kalau begitu Al-Quran itu undang-undangnya, jadi bunyi-bunyi ayatnya, maka boleh dikatakan bahwa dia ini hudan linnas sekalipun belum turun kepada nas. Tetapi Al-Quran ini merupakan satu boleh dikatakan juga sebagai alat komunikasi antara langit ke bumi dan bumi ke langit.
Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa turunnya, yang dimaksud turunnya di dalam Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan itu adalah turun secara ayat pertamanya. Ada yang mengarang-arang itu. Ada yang mengatakan bahwa setelah turun surat Iqra, ya, setelah turun surat Iqra, Nabi pulang itu di tengah jalan ketemu lagi, terus diajari Fatihah, terus diajari sholat. Nah, maka itu karena Al-Fatihah itu merupakan kesimpulan daripada seluruh isi Al-Quran, maka ka'annahu, sepertinya di bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran, walaupun belum turun, karena Al-Fatihahnya sudah diturunkan. Ada yang seperti itu mengatakannya. Dan ini juga Alama mengatakannya suatu hal yang ajib. Kenapa ajib? Lantaran nanti bunyi ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, nanti bunyinya maknanya akan berganti menjadi inna anzalna ka'anna jami'uhu fi lailatul qadar. Ini tidak sesuai dengan balaghah yang sehat ala kulli hal. Terus bagaimana? Alama di sini mengatakan dengan memikir dan merenung daripada ayat-ayat ini, di sini beliau merinci sebagai berikut. Dengan merenungi Alkitab, jadi ayat-ayat kitab, ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Yang mana menggunakan kalimat inzal yang menunjukkan terhadap turunnya secara sekaligus, seperti syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya, Al-Baqarah 185, Ha'min wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa qauluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar ayat 1. Nah, ini i'tibarud daf'aini maksudnya mengenai sekaligusnya ini, yang dimaksudkan sekaligus ini bisa dilihat dari sisi keseluruhan, jadi diiktibar majmu' Alkitab atau majmu'ul ba'd, yani ba'dun nazil minhu, yakni kalimat inna anzalna fi lailatul qadar sekalipun menunjukkan atau menunjukkan secara daf'i, secara sekaligus, namun sekaligusnya ini masih bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sekaligus maksudnya seluruh kitab, atau sekaligus yang dimaksudkan adalah sebagian yang turun itu. Dan kata-kata inzal semacam ini juga dipakai oleh Allah yang tidak menunjukkan bahwa sekaligus seluruhnya, seperti di surat Yunus ayat 24, kama in anzalnahu minas sama, seperti air kami turunkan sekaligus dari langit. Sekaligus di sini tetap tidak sekaligus, karena air hujan adalah hujan sebagaimana maklum, tadriji, tidak sekaligus, namun jadi yang dimaksudkan kama in anzalnahu minas sama, anzalna ini juga pakai inzal bukan tanzil. Tidak mengatakan kama in seperti air yang diturunkan dari langit secara tadriji ke bumi gitu, bukan begitu, tetapi di sini memakai anzalnahu minas sama, jadi air yang diturunkan ke bumi, pakai kata-kata inzal. Nah, sedangkan inzal ini dalam bahasanya tetap daf'i, tapi bukan pada kenyataannya tidak daf'i. Itu bagaimana? Nah, itu ini juga bisa dikonotasikan dengan kitabun anzalnahu ilaika mubarakan
liyudabbiru ayatahu. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi sekaligus itu bisa dikembalikan kepada seluruh Al-Quran atau kepada sebagiannya yang turun itu. Ini belum dikuatkan, ini masih memungkinkan beliau. Terus atau beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu mempunyai hakikat yang lain yang dibalik yang kita pahami ini. Ini selain yang kita pahami ini, yang merupakan suatu globalnya. Jadi begitu. Jadi ada kemungkinan bahwa yang turun secara langsung sekaligus itu merupakan Al-Quran yang global, intinya, intisarinya Al-Quran. Bukan, pokoknya di luar ini nanti disebutkan ayat-ayat ajib. Jadi bisa saja katanya beliau bahwa yang dimaksudkan turun sekaligus itu adalah muhkamnya, ihkamnya, bukan tafsilnya, yakni intinya bukan rinciannya. Nah, ini dikuatkan oleh ayat, misalnya kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Satu kitab yang uhkimat ayatu, yang global, kemudian dirinci. Nah, dari sisinya, jadi dia yang merinci, yang mengkhabir itu. Ini surat Al-Hud ayat 2. Nah, Alamah Tabatabai mentarjihkan yang seperti ihtimal yang terakhir ini. Yani tidak berarti secara sekaligus kembali ke Quran atau sebagiannya yang turun, enggak. Tetapi yang turun sekaligus adalah inti sari daripada Al-Quran itu. Dan ini banyak diisarai semacam di ayat tadi. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain, yakni anak tegasin lagi bahwa yang turun itu adalah muhkamnya, bukan tafsilnya. Yang turun pertama ke dada Nabi pada bulan Ramadan. Muhkamnya bukan tafsilnya, artinya globalnya, bukan rinciannya. Allah sendiri mengatakan itu dalam Al-Quran seperti ayat tadi, kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian juga ada di ayat yang lain yang juga identik sama takwilnya, takwil Al-Quran. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilahu yamu ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ini yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari di mana takwilnya Quran itu datang. Al-A'raf ayat 52. Ada lagi di ayat yang lain, maka hadzal Quran ayyuftara min dunillah walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, sampai kepada bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi walamma ya'tihim ta'wiluhu. Nah, ini juga identik sama ayat Yunus ayat 39. Ini isyarat kepada bahwa Al-Quran itu mempunyai inti, mempunyai keglobalan yang juga disebut sebagai takwilnya Al-Quran. Begitu juga di ayat yang lain. Ha-mim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Ayat surah Az-Zukhruf ayat 4. Ha-mim demi wal kitabil, ini sumpah atau bagaimana ini?
wal kitabil mubin, demi kitab yang agung. Sesungguhnya kami ja'alnahu, ya, Qur'anan Arabian. Nah, kami jadikan Alkitab Mubin itu adalah apa? Kami jadikan dia Quran Arabian supaya kamu mengerti. Nah, sebab kalau Kitabun Mubin itu enggak diarabikan, kamu enggak bakalan ngerti. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan dia ini, Al-Quran ini, dalam ummil kitab adalah suatu hal yang tinggi dan bijaksana. Hakim. Hakim ini juga bisa berarti muhkam atau global, kurang lebihnya begitu. Nah, kita mubinan arada alaihi ja'alu mukarram. Yakni di sini berarti ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran ini diarabkan oleh Allah. Ini sesuatu itu diarabkan oleh Allah, kitab mubin itu diarabkan oleh Allah supaya dipaham oleh kita, supaya dipaham oleh manusia. Nah, padahal sebenarnya sesungguhnya dia ini, ya, wa illa fa innahu fa huwa fi ummil kitab indallah aliyun. Jadi dia di dalam di kitab Allah, di ummil kitab, dia adalah hal yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Kan? Hakimun la yudfi fasal wa fasal. Hakim ini global, kurang lebih begitu artinya. Muhkam, tidak ada fasal-fasalnya, enggak ada rincian-rinciannya. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitab ladaina aliyun hakim. Jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab ini mempunyai induk, mempunyai pusat. Yang pusatnya itu merupakan disebut juga ummul kitab, atau kadang-kadang disebut lauhil mahfud, nanti akan disebut ayatnya. Bahkan hal ini tidak bisa disentuh kecuali orang yang mutahharun. Dalam ayat yang lain disebutkan Al-Waqi'ah ayat 80. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun, nah kemudian tanzilun min rabbil alamin. Nih, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dia ini adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an yang karim, yang terdapat di kitabim maknun, yang tidak bisa disentuh kecuali orang mutahharun. Kemudian tanzilun min rabbil alamin. Hal yang ini nanti diturunkan secara tadriji, tanzil. Di sini pakai tanzil, bukan inzal. Kemudian diturunkan secara bertahap dari Rabbil Alamin. Di sini disebutkan sebagai apa? Kitabim maknun, kan? Maka wafil kitabil maknun la yamassuna ahadu illal mutahharun min ibadillah wa anna tanzil ba'dahu, yakni setelah itu tanzilum mir rabbil alamin. Sedangkan sebelumnya, sebelum tanzil, dia adalah kitabum maknun. Ini yang disebutkan dalam ayat sebelumnya sebagai ummul kitab, atau juga disebut lauhul mahfud. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfud. Bahkan dia ini adalah Quran yang majid dalam lembaran-lembaran yang terjaga. Itu kalau terlekan. Al-Burud ayat 22. Nah, yang disebut mahfud di sini katanya Allama, wa hadzal lauh innama kana mahfuzan li hifdzihi min wurudit taghayyur alaih. Yakni kenapa disebut mahfud? Karena dia ini tidak berubah-ubah. Sementara Al-Quran sebagaimana maklum adalah tadriji,
artinya bertahap. Dan yang bertahap itu tagayyur namanya, berubah. Bahkan ada nasakh dan mansukh. Itu merupakan suatu tabaddul. Sementara Alkitabul Mubin alladzi wa aslul Qur'an wa hikmuhu al-khali anit tafsil amrun wara'a hadzal tanzil hadzal munazzal. Yani sementara yang tidak berubah-ubah itu Lauhul Mahfuz yang terjaga, artinya tidak berubah-ubah, tidak ada mengalami perubahan, adalah merupakan inti daripada Al-Quran itu. Dan dia wa innama hadza bimanzilatil libas libat. Yani Al-Quran ini merupakan baju daripada yang tadi, artinya umul kitab. Ya, kita dulu ini. Nah, jadi keringkasannya, jadi kesimpulannya bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang diturunkan itu adalah muhkamnya kepada Nabi, ihkamnya, intinya, bukan tafsilnya. Sementara Al-Quran yang Arabian ini merupakan tafsil daripada yang tadi, sesuai dengan ayat-ayat itu tadi. Dan tafsil ini diperlukan supaya umat yang biasa ini, yang sederhana ini memahami. Sementara yang inti itu la yamassuhu illal mutahharun. Nah, jadi yang turun itu adalah itu kepada Nabi, hal yang seperti itu. Maka dari itu Nabi itu diberi anjuran oleh Allah. Ini ayatnya yang lain ajib ini. La ta'jal lisanak katanya. Hatta ente sudah tahu apa yang bakal turun, enggak usah ente cepat-cepat sebelum ada perintah dari ana. Ini juga ada ayatnya, yaitu surat At-Toha ayat 114. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyak dia ilaika wahyu. Jangan kesusu kamu menyampaikan Quran ini sebelum turun perintah dari wahyu. Coba, jangan kesusu membaca Quran sebelum turun wahyu. Itu apa maksudnya? Wahyu yang mana ini? Nah, jadi wahyu di sini bukan wahyu Quran. Ini wahyu perintah turunnya. Sebab wahyu Quran sudah turun, sudah inna anzalnahu itu. Nah, gitu. Ya Nabi Muhammad, ente jangan kesusu nyampaikan ayat sebelum turun ayat. Apa maksudnya? Yakni jangan ente sampaikan itu dulu, apa yang ente ketahui bakal turun itu sebelum turun perintah dari ana untuk menurunkan ayat itu. Sebab turunnya ayat kepada manusia ini harus dengan bahasa Arab dan tadriji. Ya, tadriji itu mungkin bertahap, itu hikmahnya mungkin sudah bisa dikenang mungkin ya hikmahnya. Ini juga ada di ayat yang lain. Surat Al-Qiyamah ayat 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayana. Ajib. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan ente cepat-cepat lisan ente untuk mempercepat mengenainya. Nah, bihnya kemana? Bihnya kepada wahyu Al-Quran. Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya kami yang bertanggung jawab terhadap. Jadi la tuharrik bihi lisanak sallu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan ente gerakkan lisan ente untuk bersegera mengenai penyampaian Quran itu kepada yang muhkam itu, yakni kepada yang inti itu. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, kira-kira seperti itu ya, dan Qur'anah, dan pembacaannya. Fa'idha qara'nahu, kalau kami cuma baca, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah cara bacanya itu. Inna alaina bayana, sesungguhnya atas kamilah tentang penjelasannya itu.
Jadi ayat ini menunjukkan, kedua ayat ini, yakni surat At-Toha ayat 114 ini dengan Al-Qiyamah ayat 19 menunjukkan bahwa Nabi tahu apa yang bakal turun, mana yang akan turun dulu, mana yang sebelumnya, mana yang nanti, tahu. Maka itu Allah mengatakan la ta'jal, itu jangan kesusu sebelum ada perintah dari ana untuk membacakan mana yang mesti dibacakan terlebih dahulu. Maka itu kalau sudah kami baca, tirukanlah itu. Jadi ikutilah yang mana yang turun lebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai intisari atau mempunyai satu rahasia daripada makna intisari daripada Al-Quran. Pernah guru ana yang kemarin hadir itu, Ayatullah Muhammad Taqi Misbah-Yazdi, pernah mengatakan bahwa di langit ini, di atas langitnya ada dua kitab bersyarat sama Lauhul Mahfuz. Yang bersyarat ini kalau orang bersih, kedua kitab ini bisa dicapai. Mutaharun bisa nyampe. Kalau masih belum hebat banget, nyampainya kepada yang bersyarat. Nah, yang bersyarat ini, kalau kamu sudah nyampe ke situ, kamu bakal tahu apa besok bakal terjadi, lusa, tahun depan. Tetapi dengan syarat. Ya ini misalnya, kalau sekarang misalnya ini, kalau hari ini hujan, maka besok gempa bumi. Kalau nggak hujan, besok nggak gempa. Gitu. Jadi kalau hujan hari ini, dia tahu besok gempa. Tapi kalau lebih tinggi lagi, lebih tinggi sampai nyentuh kepada Lauhul Mahfuz ini, maka orang bakal tahu besok, lusa, mau gempa mau enggak, mau hujan mau enggak, sudah enggak pakai syarat-syarat lagi. Misalnya orang ini besok matinya di mana, orang ini soleh apa enggaknya, dan sebagainya. Semua rahasia alam bisa ia ketahui kalau menyentuh kepada Lauhul Mahfuz itu. Ala kulli hal. Nah, barangkali sampai di sini saja dulu. Bahasan ruwai mungkin lain kali. Kebanyakan ini. Ala kulli hal, barangkali mungkin perlu didiskusikan. Ala kulli hal, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Amin. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ala kulli hal, shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaannya, apakah betul ayat pertama menurut Syiah Al-Iqra? Yang saya ketahui benar begitu, dan turunnya pada 27 Rajab, yaitu Yaumul Bi'sa yang pertama kali diutusnya Nabi menjadi Nabi. Kemudian kenapa kok tidak ditaruh di ayat yang pertama? Nah, itu tadi, bahwa Al-Quran ini merupakan satu yang sudah muhkam, yang kerincian-kerinciannya itu disesuaikan dengan zamannya. Jadi bisa saja yang terakhir turun yang pertama turun pada yang terakhir, bisa saja begitu. Tetapi Allah sendiri mengatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kamilah yang bertanggung jawab dalam pengumpulannya. Kalau ini artian rusak-rusakan ini, artinya bahasa lahiriah saja, wa qur'ana, dan cara membacanya. Kan? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah betul Nabi itu dalam keraguan-raguan? Keraguan-raguan ini yang mana maksudnya? Keraguan-raguan yang sebab ada begini, yang dimaksud keraguan-raguan, ada sebagian muslimin mengatakan bahwa Nabi nggak tahu pada waktu itu, sekalipun sudah turun Al-Iqra, nggak tahu kalau dia jadi Nabi, bingung, ketakutan. Katanya kalau di Ahlul Bait, guru-guru kita mengatakan kalau dia ragu terhadap dirinya, bagaimana dia mau meyakinkan orang? Kalau dia ragu terhadap dirinya, apalagi dalam tarikh mereka itu diyakinkan oleh orang lain, Khadijah atau siapa itu, Waraqah bin Nawfal. Kalau dia saja diyakinkan oleh orang lain, bagaimana beliau bisa meyakinkan orang lain?
Jadi tidak ada rasa bingung. Bahkan kurang lebih ini yang saya pahami secara implisit ini ya, bukan dari lisan Ustadz tapi dari baca tafsir ini, sepertinya Rasulullah itu sudah nabi sebelum jadi rasul. Dia ini termasuk anbiya sebelum jadi rasul. Sepertinya seperti itu. Ala kulli hal. Bentar dulu. Nah, mengenai pertanyaannya yang lain, Iqra ma ana biqari. Itu kelihatannya alat dohir memang seperti itu. Nah, ada timbul masalah, apakah Nabi itu ummi apa tidak, ya kan? Yang menjadi keberatan ente apa Jen? Mengenai ma'ana biqari, apa keberatannya seandainya itu begitu? Terus disuruh baca. Tidak apa-apa, gampang. Bagaimana orang yang belum bisa baca disuruh baca? Nah, baca itu apa harus baca dalam bahasa kita? Memang memakai kitab melihat. Tapi baca sebagai baca itu tidak hanya misalnya gini, orang buta huruf, orang seperti kita nggak tahu bahasa Arab, nggak ngerti, tapi hafal Al-Fatihah atau hafal Yasin. Ana nggak pakai Quran, ana mengambil Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu, Yasin wal Quran banyak di kampung-kampung itu nggak tahu artinya, wala nggak pakai Quran hafal, apalagi hafidul Quran. Apa itu disebut nggak baca? Kan baca tetap. Nah, di sini yang dimaksudkan Iqra ini maksudnya Iqra dengan diktian. Ini bacalah, yakni sesuai dengan tuntunanku. Ya, jadi Nabi pertama kali Iqra bacalah, dia mengatakan ini tidak membaca. Nah, kemudian Iqra bismi rabbik. Nah, kemudian jadi tekanannya bahwa bacalah dengan alaina Qur'anahu tadi itu, yakni kamilah yang bertanggung jawab atas pembacaannya. Maka itu bacalah seperti ini. Nah, mengenai komunikasi semacam itu, kita jangan terlalu berat menerimanya. Kok sepertinya sama-sama nggak paham, sama-sama asing kan ya. Iqra mana biqari? Pas Iqra tiru ya nah. Ayo fadhal Iqra bismi rabbik, kan gitu ya. Seakan-akan seperti itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita. Itu jangan kita jangan terus serta-merta secara lahiriah kok sepertinya nggak identik ini. Nabi kok nggak kenal malaikat Jibril juga sepertinya nggak tahu kalau dia nggak Iqra. Dan seandainya inzal tadi secara sekaligus kepada Nabi, mestinya Nabi Iqra, naam, fadhal, kan gitu langsung. Kenapa kok mengatakan ana laisa biqari? Nah, dalam satu penjelasan yang cukup umum, ana pernah dapatkan dari Ustaz bahwa dalam kalimat atau dalam pembicaraan Ahlul Bait dengan Ahlul Bait itu bisa saja nampak semacam satu perbedaan pendapat. Misalnya Sayyidah Fatimah alaihissalam dengan Imam Ali bincang-bincang dalam masalah sesuatu, itu kadang-kadang seperti nampak berbeda pendapat. Padahal mereka itu adalah maksumun, mereka adalah mutahharun. Nah, kok bisa seperti itu? Ustaz Amin mengatakan kalau Nabi dan para imam, intinya seperti itu, berlaku atau berucap, beramal sesuai dengan ilmu mereka, kita nggak bisa dapatkan informasi apa-apa. Artinya kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi. Nah, seperti ini juga begitu. Iqra ma ana biqari, ana bukan yang bisa membaca. Itu menjelaskan kepada kita, wahai manusia, ana ini adalah ummi, ana ini adalah buta huruf. Jadi jangan kau kira bahwa Quran ini dari ana, karangan ana, bukan. Tetapi kenapa bukan dari ana? Karena ana tidak bisa membaca. Itu yang ingin dijelaskan kira-kira. Ya.
Nah, dalam hal nggak bisa membaca, apakah itu merupakan satu aib bagi Nabi? Tidak. Jawabannya dulu sudah pernah kita bahas. Membaca, ya kan? Dulu kita mempelajari huruf A, B, C, D. Itu terus uang, satu membaca, mempelajari A, B, C, D ini adalah A, B, C, D ini bukan ilmu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa huruf-huruf ini bukan ilmu, dia merupakan alat untuk mencapai ilmu, pengetahuan. Sehingga kalau untuk bisa baca ilmu ilmiah, pengetahuan, untuk bisa baca informasi, untuk bisa baca apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di mana-mana. Terus kemudian itu juga bisa mempelajari ilmu alam dan sebagainya. Nah, tetapi bagi orang yang sudah mengetahui semuanya itu, yang tadi sudah mempunyai lahul mahfudnya itu, yang barangkali identik sama bukan barangkali tapi juga disebut identik sama ummul kitab, ya, barangkali juga disebut kitab, bukan barangkali tapi juga disebut wal kitabil mubin. Nah, kitabil mubin ini kalau kita urut-urut ada ayat. Pernah nggak baca ayat yang berbunyi begini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Bahkan mungkin ada ayat lain yang fi kitabin mubin. Nah, ini tidak terjadi apapun di muka bumi dan pada diri kalian kecuali sudah ada di satu kitab mubin. Nah, kitab yang sudah jelas. Nah, ini Nabi sudah punya itu. Nah, kuncinya ilmunya itu sudah punya. Dia tahu apa yang bakal terjadi besok, di Amerika lagi sedang apa, di sana lagi sedang apa, di sana lagi sedang apa. Cuma yang jadi masalah, kata Allah, jangan lata jalusanan. Itu jangan kesusu-kesusu untuk memberikan informasi sebelum aku turunkan perintah mana yang akan turun informasi itu. Maka itu begitu turun, misalnya Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah waktu membuat tarik? Nanti Roma akan jatuh, Parsia akan jatuh, ini akan jatuh. Itu sudah turun perintahnya. Allah sudah tahu dari sebelumnya. Dari sebelum di Khandaq itu Nabi sudah tahu. Cuman ini yang diperintah oleh Allah untuk diberitakan kepada kaum muslimin. Salah satu daripada nukilan Ustaz Ana terhadap kata-kata Imam Khomeini rahimahullah, Imam pernah mengatakan seperti ini: sungguh merugi kita yang tidak memanfaatkan Imam Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah menjelang wafat membisikkan 1000 ilmu kepada Imam Ali. Dan ilmu itu, ini yang ajib. Itu bukan ajib, maksudnya yang ajib ini. Dan ilmu itu bukan ilmu fikih. Ilmu itu bukan ilmu filsafat. Ilmu itu bukan ilmu tafsir. Ilmu apa itu? Coba. Itulah Allahu yang tadi itu. Kitabun, umul kitab atau kitabun mubin, tolahul mahfud, itu merupakan intinya. Sebab kalau tafsir sudah ada hadis-hadisnya misalnya, dan Imam seperti itu mengatakannya. Ala kulli hal. Jadi kalau Nabi sudah punya itu semuanya, masih belajar tulis menulis, ini tahsilul hasil. Bahkan qobi, tahsilul hasil qobi, mencari yang sudah ada qobi. Untuk ke barat ke timur cari korek, padahal korek ada di tangan nanti. Mana korek, padahal koreknya ada di tangan. Itu jelek. Artinya tidak makul, tidak ukalai, tidak sesuai dengan akal. Nabi kalau sudah punya seluruh rahasia alam ini, masih belajar tulis menulis, sementara tulis menulis cari informasi, sementara dia sudah punya informasinya, maka dia cari pancing padahal ikannya tidak mati. Ikan yang beliau punya tidak akan habis dimakan sampai kiamat, sementara dia sekarang ribut mau cari pancing. Buat apa dia pancing? Udah ikannya sampai hari kiamat nggak bakalan habis. Ala kulli hal. Jadi bukan merupakan hal yang aib, artinya yang hina bagi Nabi. Pertanyaannya,
Tadi kalau itu benar, artinya bahwa Quran diturunkan secara sekaligus, terus apa fungsinya malaikat Jibril? Fungsinya malaikat Jibril di sini adalah secara lahiriah menurunkan tanzilnya, menurunkan Al-Quran yang bertahapnya, menurunkan Arabiahnya itu, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi mana yang diperintahkan Allah untuk didahulukan, baru malaikat Jibril di situ menurunkannya. Iya, jadi juga perlu dikasih ini. Ada pertanyaan, kalau begitu Al-Quran sudah terkumpul di zaman Nabi, betul. Ini tadi Qurannya ini, wa alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jadi nggak boleh orang lain ikut menyusun Al-Quran. Tangan kotor nggak boleh ikut cawi-cawi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Ahlul Bait, mushaf yang ada bukan mushaf Utsmani, ya mushaf Muhammadi, mushaf ilahi. Bahkan Nabi Muhammad ini nggak berhak. Nabi Muhammad sebagai representatif aja, jadi sebagai ya pelaksana, sedangkan seluruh pengaturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Ahlul Bait, menurut Syiah, seluruhnya sudah terkumpul di zaman Nabi, artinya sudah merupakan satu kitab yang seperti ini. Bahkan kurang lebih menjelang Nabi dipanggil, Nabi pernah dites oleh malaikat Jibril untuk membaca sampai 3 kali khataman. Jadi barangkali ada yang lupa ini, tapi ternyata tidak, karena memang itu merupakan Allah sendiri, salatan sa illa masya Allah, kan ada di Al-Quran, itu tidak bakalan lupa kecuali Allah menghendaki. Nah, ada pertanyaan, ada pertanyaan berikut mengenai ada satu pernyataan dari katanya dari ulama Syiah yang mengatakan beberapa susunan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan nahwu, sehingga dimungkinkan bahwa hal itu merupakan satu perubahan. Nah, ini bagaimana dengan kenyataan bahwa Allah menjaga Al-Qurannya? Yang bisa saya jawabkan untuk malam ini, yang saya ketahui bahwa Al-Quran yang dimaksudkan oleh Ahlul Bait adalah Al-Quran yang ada ini. Jadi mengenai orang-orang yang beralasan dengan tidak sesuainya nahwu misalnya, dan terselipnya satu ayat di surat yang lain, tidak pada suratnya, karena nggak sesuai, maka ini sebenarnya di surat yang itu, bukan di sini. Ini tidak mayoritas dalam Ahlul Bait. Yang mayoritas dalam Ahlul Bait Al-Quran adalah Al-Quran yang ada ini. Dan kalau ada titik koma yang berbeda, itu tidak merubah atau tidak merusak penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Seperti ayat sendiri mungkin tidak ada yang ittifaq. Berapa sih ayat Quran? Misalnya dikatakan 6666, karena kalau dihitung nggak sampai segitu. Nah, kemudian dan 6666 itu riwayat siapa, dan sebagainya. Nah, dalam Al-Quran ini memang ada tahrif, ada perubahan. Tapi yang dimaksud tahrif di sini bukan tahrif daripada Al-Quran itu. Yang ada itu adalah tahrif penafsirannya, adalah perubahan daripada penafsiran maknanya. Jadi makna yang dirubah-rubah itu yang dimaksudkan. Jadi yang diterima di Ahlul Bait itu bukan perubahan terhadap Al-Qur'annya, tetapi perubahan itu ada memang ya, termasuk menodai, walaupun ini tidak berarti membatalkan kata-kata Allah yang menjaga Al-Quran. Yang dimaksud daripada tahrif di sini diantaranya asbabun nuzul, itu ditahrifkan. Ada yang menahrif itu. Asbabun nuzul ayat ini untuk si fulan, tapi orang lain mengatakan ayat ini untuk fulan lain. Bukan Qur'annya, itulah makanya dikatakan tidak menodai Al-Quran. Ada juga maknanya. Nah,
maknanya yang dimaksudkan ini adalah orang itu. Nah, maka itu kadang-kadang mungkin orang Syiah akan berdalil kalau yang dimaksudkan orang itu tidak sesuai dengan konotasi nahunya. Itu termasuk. Jadi tadi yang saya katakan asbabun nuzulnya berubah, jadi diselewengkan, termasuk maknanya. Nah, ketika makna diselewengkan ini dan didebat sama orang Syiah, itu kadang-kadang dilarikan sama nahunya. Kalau yang dimaksudkan ini adalah itu, nggak sesuai dengan susunan nahunya. Mestinya kalau secara susunan nahunya bukan orang itu yang dimaksud, orang ini. Seperti tadi, misalnya wa antasumu khairul lakum. Kalau ini dimaksudkan keterangan bagi yang wa man kana maridan aw ala safarin, kalau keterangan untuk itu, maka ini tidak bisa, tidak sesuai nahu. Nah, kenapa? Karena wa man kana maridan mugaib, artinya orang ketiga yang dimaksudkan Allah. Sementara wa antasumu orang kedua, mukhatab.